Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nuri. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang sifat koligatif larutan. Ada 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal yang pertama yaitu untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer Kb 0,50. Berapa gram gula Mr 342 yang harus dilarutkan? Baiklah, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama diketahui adalah volume larutan, berarti V. Berapa volume larutannya? Yaitu sebesar 250 ml. Kemudian yang kedua, TB. TB ini adalah titik didih larutannya, yaitu 100,1 derajat Celcius. Di sini tertulis 100. Ini salah nulis, harusnya 100,1 derajat Celcius. Kemudian Kb airnya 0,50, Mr gula 342. Ditanya yaitu massa gula. Nah, baiklah, langsung saja kita pecahkan soal ini ya. Pertama, kita hitung dulu delta TB-nya. Delta TB atau kenaikan titik didih adalah TB min TB0, atau delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih larutnya. Nah, titik didih larutannya tadi 100,1, sedangkan titik didih pelarut atau air itu adalah 100 derajat Celcius, sehingga delta TB-nya sebesar 0,1 derajat Celcius. Nah, kita ingat kembali rumus delta TB itu sama dengan Kb dikali M. Kemudian Kb kali gram per Mr kali 1000 per volume mililiter. Lalu kita masukkan angkanya, delta TB-nya sudah kita hitung yaitu 0,1. Berarti 0,1 sama dengan 0,50 kali gram per 342 kali 1000 per 250 ml. Nah, dari sini sangat mudah untuk menghitungnya. Kita sederhanakan dulu angkanya, 1000 dibagi 250 kita ganti dengan angka 4. Nah, sehingga langsung saja kita hitung berapa gram gula. Gram sama dengan 0,1 dikali 342 dibagi 0,50 dikali 4. Nah, langsung saja dihitung. Nah, ini adalah satuannya gram. Nah, cukup mudah bukan untuk soal ini? Jadi setelah kita hitung, maka kita akan memperoleh besarnya massa gula yang dilarutkan di dalam air, yaitu sebesar 17,1 gram. Itulah pembahasan untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berapa gram NaCl harus dilarutkan dalam 500 ml larutan sehingga pada suhu 37 derajat Celcius isotonik dengan darah manusia? Baiklah, di sini diketahui ARNA 23 dan Cl-nya 35,5. Oke, kita bahas soal nomor 2 ini. Diketahuinya adalah
P darah atau tekanan osmotik darah yaitu sebesar 7,7 atm atau atmosfer. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Oke, berikutnya yang diketahui adalah volume dari larutan, yaitu sebesar 500 ml larutan. Suhu 37 derajat Celcius. Kemudian diketahui P atau tekanan osmotik dari larutan NaCl adalah sama dengan P darah, berarti sama, yaitu 7,7 atm. Yang ditanya adalah berapakah massa NaCl atau garam dapur yang harus dilarutkan? Jawab. Nah, karena di awal sudah disebutkan tekanan osmotik dari larutan NaCl itu isotonik, berarti mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan darah, yaitu 7,7. Nah, sekarang P NaCl sama dengan mRT kali I. Karena elektrolit maka dikali I atau faktor Van Hoff. Lalu kita jabarkan rumusnya. M-nya itu gram per mR kali 1000 per V mililiter, kemudian kali R kali T kali I. Nah, berikutnya P NaCl-nya sama dengan P darah, berarti 7,7 sama dengan gram per mR NaCl. 23 ditambah 35,5 itu mR-nya, berarti 58,5. Kemudian dikali 1000 per volume larutan NaCl tadi 500, kemudian R-nya 0,082, kemudian suhunya adalah Kelvin, berarti 37-nya tadi derajat Celcius, maka ditambah 273. Kemudian dikali I-nya 2. Nah, NaCl itu elektrolit kuat, sehingga I-nya itu sama dengan jumlah ion. NaCl menghasilkan ion Na+ dan Cl-, berarti 2 ion, sehingga I-nya 2. Nah, setelah kita sederhanakan perhitungannya seperti ini, lalu kita hitung lanjutannya, yaitu 7,7 sama dengan gram per 58,5 dikali 2 dikali 0,082 kali 310 dikali 2. Nah, sehingga untuk menghitung gram NaCl tinggal kita pindah ruas saja. Gramnya sama dengan 7,7 kali 58,5 dikali 1/2 kali 0,082 kali 620. Nah, setelah kita hitung nanti satuannya adalah gram, ya, cukup mudah untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Tekanan osmotik larutan 3,4 gram CH3COH, mR-nya 60, dalam 200 ml air pada suhu 27 derajat Celcius adalah 7,38 atm. Hitunglah derajat ionisasi CH3COOH. Derajat ionisasi itu lambangnya alfa. Nah, marilah kita selesaikan soal nomor 3 ini, ya, ini 3. Diketahui massa CH3COOH adalah 3,4 gram. Kemudian diketahui lagi yaitu mR dari CH3COOH 60. Kemudian volume larutannya adalah 200 ml. Suhunya 27 derajat Celcius, tekanan osmotik 7,38 atm. Yang ditanya adalah alfa atau derajat ionisasi dari CH3COOH. Baik, langsung jawabannya adalah, pertama kita ingat dulu rumusnya, yaitu P sama dengan mRT kali I. Ingat, elektrolit dikali faktor Van Hoff atau I. Kemudian molaritas itu gram per mR kali 1000 per V mililiter. Kemudian kali R kali T kali I. Lanjut.
Pi-nya sudah diketahui sebesar 7,38, kemudian sama dengan 3,4 per MR-nya adalah 60 dikali 1000 per 200 kali 0,082, kemudian suhunya masih Celcius berarti ditambah 273 dikali I. Nah, langsung kita lanjutkan. 7,38 sama dengan 3,4 per 60 dikali 5 dikali 0,082 dikali 300 dikali I. Nah, lanjutannya adalah kita hitung I-nya. I sama dengan, tinggal dipindah ruas saja, 7,38 dikali 60 dibagi atau dikali 1/3 3,4 dikali 5 kali 0,082 kali 300, sehingga akan langsung ketemu I-nya yaitu sebesar berapa? Ayo, bisa dicoba dihitung sendiri. Sudah ketemu berapa? Iya. Setelah dihitung maka ketemu I-nya sama dengan 1,06. Nah, kita tulis dulu reaksi ionisasi CH3COOH itu akan menghasilkan 2 ion, yaitu CH3COO- dan H+. Jadi total ionnya adalah 2. Lalu untuk rumus I-nya sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. N-nya ini jumlah ion ya, bukan mol tapi jumlah ion. Sehingga kita lanjutkan 1,06 sama dengan 1 plus 2-1 dikali alfa. Sehingga alfanya ketemu 0,06. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Soal yang nomor 4. Nah, silahkan dibaca sendiri-sendiri untuk soal nomor 4. Nah, dari soal nomor 4 ini dapat kita tuliskan beberapa hal yang diketahui. Yang pertama yaitu yang pertama yang diketahui adalah besarnya gram dari senyawa X, yaitu 30 gram. Nah, kemudian MR-nya dari X ini adalah 40. Kemudian gram dari air pelarutnya adalah 900 gram. Lalu TF-nya adalah min 1,55 derajat Celcius. Ini titik beku larutannya. Nah, ini adalah untuk larutan X, atau di mana zat terlarutnya yaitu X. Nah, di sini sebagai zat atau sebagai larutan A. Kemudian di sini kita diminta untuk membandingkan ya, jika larutan B ini mempunyai besarnya delta TF-nya itu setengah dari larutan A, atau dapat kita tulis delta TF2 sama dengan setengah delta TF1. Kemudian di sini massa airnya 1200 gram. Yang ditanya adalah berapakah massa dari X yang harus dilarutkan pada larutan B. Nah, itu yang ditanya ya, atau gram X yang kedua. Nah, berikutnya kita tulis lagi di sini. Disebutkan tadi bahwa untuk delta TF2-nya sama dengan setengah
dari delta TF1. Nah, sehingga tinggal kita masukkan untuk delta TF2 sama dengan KF dikali M2 sama dengan setengah dikali KF dikali M1. Karena KF-nya sama, dapat kita coret. Berarti di sini tinggal M2 sama dengan setengah M1. Kita masukkan molalitasnya ini gram per mr kali 1000 per P atau gram pelarut. Tinggal kita kasih angka 2 untuk parameter yang berbeda. Misalnya masanya berarti gram 2, kemudian massa pelarutnya P2 berarti. Untuk hal-hal yang sama bisa kita coret, misalnya MR-nya itu sama, kemudian angka 1000 juga sama. Nah, setelah ini dicoret, kita tulis lagi, berarti gram 2 per 1 kali 1 per 1200 sama dengan setengah kali 30 per 1 kali 1/900. Nah, dari sini dapat langsung kita hitung untuk GR-nya. Nah, setelah kita sederhanakan, dengan mencoret beberapa angka, maka GR-nya itu sama dengan 15 kemudian dikali 12 ya, dikali 1/9 kali 12 ya, atau 15 kali 12/9 sama saja. Nah, baiklah, ini dapat kita sederhanakan lagi. 12/9 itu kita bagi dengan 3 sehingga jadinya 4/3. Kemudian 15/3 nya kita coret jadinya 5 sehingga gramnya sama dengan 5 kali 4 yaitu sama dengan 20 gram. Nah, mudah sekali kan? Oke, sekarang untuk soal berikutnya. Nah, soal yang terakhir untuk video kali ini bisa langsung dibaca dengan seksama. Jika waktunya terasa kurang, nanti bisa di-pause dulu. Nah, baiklah, langsung kita bahas untuk soal yang kelima ini. Pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Apa yang diketahui? Nah, ayo diingat-ingat. Apa yang diketahui yaitu gram dari X atau massa dari X sebesar 20,5 gram. Nah, kemudian diketahui gram dari benzena. Benzena ini sebagai pelarut yaitu sebesar 400 gram. Lalu apalagi yang diketahui yaitu TB atau di sini yang diketahui adalah TF ya, titik beku larutan, bukan TB, TF. TF atau titik beku larutannya yaitu 4,33 derajat Celcius. Sedangkan titik beku benzena sebagai pelarut murni adalah 5,48 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapakah MR dari X? Berapa massa molekul relatif dari senyawa X? Ya, langsung kita jawab. Untuk rumusnya kita hitung dulu delta TF, yaitu besarnya penurunan titik bekunya. TF0 atau titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. Nah, ini jangan sampai terbalik. Jadi untuk delta TF ini pasti nilainya positif, sehingga kalau terbalik itu ketemu minus, maka kita akan tahu dengan sendirinya. Nah, seperti ini setelah kita hitung delta TF nya 1,15 derajat Celcius. Lalu delta TF sama dengan KF dikali M, langsung kita masukkan KF kali gram per mr kali 1000 per P. Lalu kita masukkan angkanya, delta TF-nya tadi sudah kita hitung, yaitu 1,15. Kemudian untuk KF dari benzena ini 5,07, tadi sudah diketahui di soal ya. Kemudian gramnya tadi adalah diketahui ya, gramnya diketahui. Berapa tadi gramnya? Nah, yaitu 20,5 gram
ml-nya ini yang dicari. Kemudian kali 1000 per P-nya ini gram dari pelarutnya, yaitu benzena sebesar 400 gram. Nah, langsung tinggal kita pindah ruas. Mr senyawa atau mRx sama dengan 5,07 kali 20,5 dibagi 1,15 dikali 1000 per 400. Nah, langsung ini dapat kita hitung dengan kalkulator ya. Nah, setelah ketemu, maka itu adalah besarnya mR dari senyawa X. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk sifat koligatif larutan. Jika kalian masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.